Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hati manusia sering merasa lelah, bahkan ketika sudah beribadah, berdoa dan beramal? Mengapa ada rasa kosong, seolah sesuatu belum benar-benar sampai kepada Allah? Barangkali karena kita lupa pada satu hal yang menjadi inti dari segalanya, ikhlas. Sebuah kata yang sederhana, tapi menyimpan rahasia yang dalam, lebih dalam dari lautan doa, lebih sunyi dari sujud di sepertiga malam. Ikhlas bukan sekadar melakukan tanpa pamrih, tapi keadaan di mana hati berhenti menuntut dan hanya mencinta. Di titik itulah ibadah menjadi hidup dan doa berubah menjadi ketenangan. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami makna sejati dari ikhlas. Cahaya yang tak terlihat, namun mampu menuntun jiwa menuju kedamaian yang abadi. Bab 1. Pintu rahasia dari sebuah niat, ikhlas. Satu kata yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada samudra. Banyak manusia mengucapkannya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merasakannya. Karena ikhlas bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan keadaan jiwa yang telah bebas dari segala kepentingan selain Allah. Ia adalah cahaya yang muncul ketika niat telah jernih, ketika hati tak lagi berjuang demi dilihat, dipuji, atau dibalas, melainkan karena kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Ikhlas bukan berarti tidak berharap, tetapi harapan itu telah berubah wujud. Bukan lagi pada hasil, melainkan pada keridaan. Saat seseorang mencapai titik itu, seluruh amalnya, sekecil apapun, menjadi saksi cinta yang tersembunyi antara hamba dan Tuhannya. Dalam kehidupan spiritual, niat adalah permulaan dari segala amal. Namun niat yang sejati hanya lahir dari hati yang sudah tenang, hati yang tidak lagi diguncang oleh pamrih dan keinginan dunia. Betapa sering seseorang salat bukan karena Allah, melainkan karena takut dicela. Betapa sering seseorang bersedekah bukan karena kasih, melainkan karena ingin dikenal. Maka dari itu, jalan keikhlasan adalah jalan penjernihan. Ia bukan sekadar meninggalkan dosa, tapi juga membersihkan diri dari segala motif yang halus dan tersembunyi. Di titik tertentu, seorang hamba akan mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah aku beribadah untuknya atau untuk diriku sendiri? Dan di sanalah perjalanan ruhani sejati dimulai. Bukan lagi mencari balasan, melainkan mencari ketiadaan diri di hadapan kehadiran yang maha ada. Keikhlasan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, karena ia lahir dari kedalaman yang hanya bisa disentuh oleh kesadaran. Ia tumbuh perlahan di dalam jiwa yang belajar untuk diam, yang mulai memahami bahwa segala amal baik yang dilakukan bukan miliknya, melainkan karunia Allah semata. Saat kesadaran itu muncul, seseorang tidak lagi merasa besar karena amalnya, bahkan merasa malu karena tahu semua yang ia lakukan hanyalah karena pertolongan Tuhan. Dalam keheningan itu, ia memahami bahwa keikhlasan bukan tentang membuang dunia, melainkan menempatkan dunia pada tempatnya. Ia masih bekerja, masih mencintai, masih beramal, tapi hatinya telah tenang karena tahu siapa pemilik segalanya. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, yang tidak bisa disaksikan oleh malaikat, tidak bisa disentuh oleh setan, dan tidak bisa diukur oleh manusia. Ia adalah bisikan sunyi di antara hati dan langit, cahaya yang tak tampak namun terasa. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk memikirkan apa yang ia dapat, karena ia tahu setiap amal yang lahir dari hati yang murni sudah cukup menjadi persembahan. Ia tidak mencari penghargaan dari bumi, sebab yang ia cari hanyalah tatapan lembut dari langit. Maka ibadahnya bukan lagi rutinitas, melainkan pertemuan. Doanya bukan lagi permintaan, melainkan percakapan. Dan dalam setiap sujudnya, ia tidak sedang meminta sesuatu. Ia hanya ingin tenggelam dalam rasa cukup yang berasal dari kehadiran Allah di hatinya. Disinilah rahasia besar itu terbuka, bahwa ikhlas bukan sekadar inti ibadah, melainkan inti dari seluruh keberadaan manusia. Tanpa ikhlas, amal menjadi beban, doa menjadi tuntutan, dan ibadah menjadi rutinitas kosong. Namun ketika ikhlas hadir, segalanya berubah menjadi ibadah, bahkan dia menjadi zikir, bekerja menjadi amal, dan napas menjadi tasbih.
Ikhlas menjadikan hidup bukan sekadar perjalanan mencari Tuhan, tapi kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir di setiap langkah. Ia membuat hamba tidak lagi terikat pada hasil, karena hatinya telah menemukan yang lebih besar, perjumpaan dengan Dia, Sang Pemilik segala tujuan. Bab 2. Ketika amal menjadi bayangan diri. Banyak manusia yang tampak beribadah, namun sesungguhnya sedang memuja dirinya sendiri. Di permukaan, amal mereka tampak indah, sujudnya khusyuk, lisannya basah dengan zikir, tangannya ringan memberi sedekah. Namun di balik semua itu, ada rasa ingin dilihat, ingin dianggap suci, ingin diakui bahwa dirinya dekat dengan Tuhan. Inilah bayangan halus dari ego spiritual yang tak mudah dikenali. Ia berselimut kesalehan, namun hatinya masih menyimpan cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Maka amal yang tampak bercahaya pun bisa menjadi gelap ketika cahaya itu bersumber dari kesombongan yang tersembunyi. Ikhlas menjadi kabur, bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena terlalu banyak aku di dalam setiap amal. Seorang arif pernah berkata, amal tanpa ikhlas adalah rumah yang indah tapi kosong di dalamnya. Ia tampak megah di mata manusia, tetapi di hadapan Allah ia hampa. Ketika seseorang beramal untuk dilihat, amal itu tidak lagi menuju Tuhan, melainkan kembali kepada dirinya sendiri. Dan yang paling halus adalah ketika seseorang tidak sadar bahwa dirinya masih ingin dikenal karena ibadahnya. Ia menolak pujian, tapi diam-diam menikmatinya. Ia menunduk dalam doa, tapi hatinya berdiri karena bangga atas khusyuknya. Inilah lapisan batin yang paling rumit, di mana setan tidak lagi datang dengan rayuan dosa, tetapi dengan selimut kesalehan. Maka mengenali niat sendiri adalah perjalanan yang panjang dan seringkali menyakitkan. Dalam pandangan batin, ikhlas adalah kebeningan yang hanya bisa lahir dari kehancuran ego. Seseorang tidak akan benar-benar ikhlas sebelum ia berani hancur, sebelum ia sanggup menanggalkan identitas yang ia bangun dari amalnya. Karena selama seseorang masih berkata, aku berbuat baik, ia belum sampai pada tauhid sejati. Tauhid sejati dimulai ketika ia berkata, tidak ada yang berbuat selain Allah. Di titik itu, amal bukan lagi alat untuk merasa berarti, tapi menjadi cermin untuk menyadari kebesarannya. Ia tidak lagi merasa memberi, sebab ia tahu, ia hanyalah saluran bagi rahmat yang mengalir dari sumber yang tak pernah kering. Keikhlasan tidak menolak amal, tetapi meniadakan kesadaran akan kepemilikan amal. Ia bukan tentang tidak berbuat, melainkan berbuat tanpa terikat pada hasil dan penilaian. Orang yang ikhlas akan tetap bekerja, berdoa, menolong, tapi tanpa rasa aku di dalamnya. Ia tahu dirinya hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menampakkan kebaikannya di bumi. Maka ketika ia berhasil, ia tidak merasa berjasa. Ketika gagal, ia tidak merasa hina. Semuanya sama, karena yang ia lihat hanyalah kehendak Allah yang sedang bekerja dalam segala rupa. Disinilah amal menjadi bebas, tanpa beban, tanpa pamrih, tanpa ambisi. Ia tidak lagi menjadi alat ego, tapi menjadi jembatan menuju kehendak ilahi. Maka berhati-hatilah ketika amal mulai membuatmu merasa tinggi, karena saat itu amalmu telah berubah menjadi bayangan diri. Padahal bayangan tak memiliki cahaya, ia hanya meniru bentuk. Seperti itu pula amal tanpa ikhlas, ia meniru bentuk ibadah, namun tidak membawa ruh. Orang yang sungguh-sungguh menapaki jalan makrifat akan belajar untuk terus membersihkan niatnya, bahkan di tengah amal yang paling sunyi sekalipun. Sebab bagi mereka, yang paling menakutkan bukanlah gagal berbuat baik, tetapi berhasil berbuat baik tanpa kehadiran Allah di dalamnya. Dan ketika keikhlasan benar-benar lahir, ia akan menyadari segala kebaikan yang tampak darinya bukanlah miliknya, melainkan pantulan kasih Tuhan yang sedang bekerja melalui dirinya. Bab 3. Keikhlasan dan bayangan cinta. Ketika hati mulai mengenal cinta kepada Allah, segalanya berubah arah. Amal yang dahulu terasa berat kini menjadi ringan. Doa yang dahulu terasa sebagai kewajiban, kini berubah menjadi bisikan rindu. Orang yang hatinya telah disentuh oleh cinta ilahi, tidak lagi beribadah untuk mencari pahala atau menghindari neraka, melainkan karena tidak sanggup untuk tidak beribadah. Ia berbuat baik bukan karena ingin dicatat, tapi karena tak mampu menahan dorongan kasih yang meluap di dadanya.
Seperti matahari yang terus memberi cahaya tanpa pernah berhenti, cinta kepada Allah menjadikan keikhlasan sesuatu yang alami, bukan lagi sesuatu yang diusahakan. Ia tidak menimbang, tidak menghitung, dan tidak berharap apapun, karena di dalam setiap perbuatannya, ia telah menemukan kehadiran Tuhan. Namun cinta yang belum jernih seringkali masih bercampur dengan keinginan. Ada cinta yang tumbuh karena ingin mendapatkan sesuatu dari yang dicintai. Entah itu pahala, kemudahan, atau kedudukan di sisi Tuhan. Cinta semacam ini belum melahirkan keikhlasan sejati. Ia masih berputar di orbit kepentingan diri. Tapi ketika cinta telah matang, semua itu lenyap seperti kabut di hadapan matahari. Ia tak lagi menuntut balasan, karena telah menemukan keindahan yang lebih besar dalam memberi. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak menunggu kasih sayang, karena ia tahu kasih itu telah ada sejak ia diciptakan. Ia tidak menunggu bukti, karena setiap napas yang keluar dari tubuhnya sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah mencintainya lebih dahulu. Dalam keheningan batin yang dalam, ikhlas dan cinta saling berpelukan. Tidak ada ikhlas tanpa cinta, dan tidak ada cinta tanpa ikhlas. Cinta adalah ruh dari keikhlasan, sementara ikhlas adalah bentuk lahir dari cinta yang telah matang. Ketika cinta telah menyala, segala amal menjadi indah, bahkan air mata menjadi zikir, setiap langkah menjadi ibadah, setiap keheningan menjadi doa. Di titik itu, seseorang tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara pekerjaan dan ibadah. Semua telah menyatu dalam satu pandangan. Segala sesuatu adalah darinya dan menuju kepadanya. Dunia tidak lagi menjadi penghalang, tapi menjadi cermin yang memantulkan cahaya Tuhan. Orang yang ikhlas karena cinta tidak akan pernah merasa kehilangan. Ia bisa dicela, dihina, atau disalahpahami, namun hatinya tetap tenang. Sebab yang ia cari bukan pengakuan manusia, melainkan tatapan rahmat dari Allah. Ia memberi meski tidak dihargai, ia menolong meski dilupakan, ia mencintai meski tak dibalas. Karena bagi hatinya yang telah mengenal Allah, memberi adalah kebahagiaan itu sendiri. Seperti bunga yang tetap mekar meski tak pernah disapa, begitulah hati yang ikhlas karena cinta. Ia tidak butuh alasan untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan adalah cara Tuhan menampakkan diri melalui dirinya. Dan disinilah rahasia terdalam ibadah terbuka, bahwa cinta kepada Allah bukanlah perasaan yang datang dan pergi, melainkan kesadaran yang tumbuh dalam keheningan yang ikhlas. Ketika cinta dan ikhlas telah bersatu, seorang hamba akan hidup dalam keadaan zikir yang tak terucap. Ia mungkin sedang bekerja, berbicara, berjalan, namun di dalam dirinya selalu ada getaran yang memanggil nama Allah. Ia tidak lagi mencari tempat untuk beribadah, karena seluruh hidupnya telah menjadi mihrab. Ia tidak lagi menunggu waktu untuk mengingat Allah, karena setiap detik telah menjadi waktunya. Maka keikhlasan sejati bukan lagi sekadar berbuat karena Allah, tapi menjadi keadaan di mana seluruh diri telah larut ke dalam cinta yang abadi, cinta yang tidak mengenal batas dan tidak membutuhkan alasan. Bab 4. Ikhlas, rahasia yang tak bisa dipaksakan. Ikhlas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan kehendak. Ia tidak muncul karena seseorang berkata, "Mulai hari ini aku akan ikhlas." Sebab ketika keikhlasan diupayakan dengan kesadaran ego, yang lahir justru bayangan dari keikhlasan itu sendiri. Orang yang berkata, "Aku ingin ikhlas," masih menyisakan aku di dalam keinginannya. Padahal keikhlasan sejati hanya muncul ketika aku telah hilang. Maka ikhlas bukan hasil perjuangan, melainkan hasil penyerahan. Ia lahir dari hati yang sudah pasrah, dari jiwa yang berhenti berdebat dengan kehendak Tuhan, dari diri yang telah lelah berusaha mengatur segalanya, dan akhirnya memilih diam di hadapan kebesarannya. Disitulah rahasia keikhlasan bersemi, bukan dari usaha, melainkan dari ketenangan yang lahir setelah semua usaha dilepaskan. Seseorang tidak akan mengenal ikhlas sebelum mengenal ketidakberdayaannya sendiri. Selama ia masih merasa mampu, selama ia masih merasa bisa mengatur hasil, selama ia masih ingin mengendalikan nasib, maka keikhlasan tidak akan datang. Karena ikhlas hanya tumbuh di tanah yang subur dari kehancuran ego. Saat seseorang menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar dalam genggamannya, tidak kekuatan, tidak rezeki, tidak bahkan hatinya sendiri, maka ia mulai membuka ruang bagi Allah untuk mengambil alih semuanya.
Dari pengakuan itu muncullah keheningan yang lembut, di mana hati berhenti melawan dan mulai menerima. Itulah awal dari ikhlas yang sejati, ketika seseorang berhenti menjadi pengatur dan menjadi penyaksi. Ikhlas tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, ia hanya bisa dialami melalui kejujuran yang paling dalam. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita sering tidak ikhlas, kejujuran untuk menerima bahwa diri ini masih mencintai pujian, masih takut kehilangan, masih ingin dihargai, dan justru di sanalah letak rahmatnya, bahwa Allah tidak meminta kesempurnaan, hanya kejujuran, karena keikhlasan yang tumbuh dari pengakuan itulah yang paling murni. Ia lahir dari hati yang tidak pura-pura suci, tapi berani jujur tentang keruhnya. Dan ketika seseorang berani jujur di hadapan Tuhan, ia telah meletakkan satu batu pertama dalam bangunan ma'rifat. Sebab yang tidak jujur pada dirinya sendiri tidak akan pernah sampai kepada Allah. Ikhlas bukan tentang menghapus perasaan, melainkan membiarkan perasaan itu mengalir tanpa menguasai. Orang yang ikhlas tetap bisa sedih, bisa kecewa, bisa berharap, tapi hatinya tidak bergantung pada apapun selain kehendak Allah. Ia membiarkan dunia berputar tanpa berusaha memaksanya berhenti sesuai keinginan. Ia tahu setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan, datang dari tangan yang sama. Tangan yang maha lembut, yang tidak pernah menulis takdir kecuali dengan cinta. Maka ketika ia dicoba, ia tidak berkata mengapa aku, tapi berbisik pelan, ini pun darimu. Disitulah ikhlas menjadi kekuatan yang tidak terlihat, tapi menenangkan. Ia membuat hati tenang di tengah badai, karena hatinya tahu badai pun adalah bagian dari rahmat. Dan pada akhirnya ikhlas adalah keadaan jiwa, di mana seseorang tidak lagi mencari apapun dari Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Ia tidak berharap dunia menjadi mudah, ia tidak meminta takdir menjadi lembut, ia hanya ingin tetap bersama Allah dalam setiap keadaan. Inilah rahasia yang tidak bisa dipaksakan, karena hanya bisa diberikan. Allah lah yang menanamkan ikhlas di hati hamba yang ia pilih, sebagai tanda bahwa hati itu telah siap untuk mengenalnya. Maka tugas seorang hamba hanyalah menyiapkan wadahnya, dengan kejujuran, dengan sabar, dengan ridha, agar ketika cahaya keikhlasan turun, hati itu tidak menolaknya. Sebab ketika keikhlasan benar-benar datang, seseorang tidak lagi merasa berbuat apa-apa. Ia hanya menjadi jalan bagi kehendak ilahi untuk mengalir melalui dirinya, seperti sungai yang tak menuntut kemana air harus bermuara. Ia hanya mengalir, dan disitulah seluruh rahasia penyerahan menemukan maknanya yang sejati. Bab 5. Hancurnya aku, lahirnya keikhlasan. Ada satu hal yang menjadi akar dari segala ketidakikhlasan, kehadiran aku yang terlalu besar di dalam diri manusia. Aku yang merasa memiliki, aku yang ingin dikenal, aku yang ingin dihargai, aku yang ingin dianggap suci di mata sesama. Selama aku itu masih menjadi pusat, selama ia masih duduk di singgasana hati, maka ikhlas hanyalah ilusi yang lembut. Karena sejatinya, keikhlasan baru lahir ketika aku itu hancur. Dan kehancuran itu bukan berarti lenyapnya eksistensi, tetapi lenyapnya kesadaran akan kepemilikan. Seseorang yang telah menempuh jalan ini akan menyadari bahwa tidak ada satupun kebaikan yang lahir dari dirinya, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Ia berbuat baik karena dibimbing, ia memberi karena dituntun, ia hidup karena dihidupkan. Maka bagaimana mungkin ia merasa pantas dipuji atas sesuatu yang bukan miliknya? Hancurnya aku bukan proses yang mudah. Ia adalah perjalanan panjang yang sering menyakitkan, karena di setiap tahapnya manusia harus melepaskan sesuatu yang dicintainya, kebanggaan, kehormatan, bahkan gambaran tentang dirinya sendiri. Orang yang berjalan menuju keikhlasan akan diuji bukan dengan dosa, tapi dengan amalnya sendiri. Ia akan diuji dengan keberhasilan, dengan keindahan ibadah, dengan kesalehan yang tampak, agar ia tahu betapa mudahnya hati terjerat oleh rasa memiliki terhadap kebaikan. Disitulah Allah mengajarkan makna sejati dari tauhid, bahwa segala sesuatu yang tampak darimu sejatinya bukan milikmu. Ketika kesadaran itu tumbuh, segala bentuk kesombongan akan luruh dengan sendirinya, seperti es yang mencair di bawah cahaya matahari. Dalam pandangan makrifat, keikhlasan tidak bisa tumbuh di atas tanah ego.
Ia baru muncul ketika seseorang berani menembus lapisan dirinya sendiri dan melihat bahwa dirinya hanyalah cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Tidak ada aku yang berbuat, yang ada hanyalah Allah yang memperbuat melalui aku. Kesadaran ini bukan sekadar kalimat, tapi pengalaman batin yang menggetarkan. Ia menghapus jarak antara hamba dan Tuhan, bukan karena hamba menjadi Tuhan, tapi karena ia sadar bahwa tanpa Tuhan, dirinya bukan siapa-siapa. Inilah puncak kehancuran ego yang justru melahirkan keindahan yang baru, di mana seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi hidup sebagai perpanjangan kasih dari Yang Maha Hidup. Ketika aku hancur, hidup menjadi ringan. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan diri, tidak ada lagi rasa takut gagal, karena semuanya telah dikembalikan kepada Allah. Seseorang yang telah sampai pada tahap ini beramal tanpa merasa beramal, memberi tanpa merasa memberi, mencintai tanpa merasa memiliki. Ia hidup seperti angin, hadir, memberi kesejukan, lalu berlalu tanpa jejak. Dan justru disitulah rahasianya. Karena ia tidak lagi terikat pada dirinya, Allah menampakkan dirinya melalui kehadirannya. Maka setiap langkahnya menjadi rahmat, setiap senyumnya menjadi doa, setiap diamnya menjadi zikir. Ia telah menjadi alat di tangan Tuhan, dan alat yang sempurna adalah alat yang tidak mengaku memiliki kehendak sendiri. Dan begitulah, keikhlasan sejati bukanlah hasil dari usaha untuk menjadi suci, tetapi hasil dari keberanian untuk hancur. Ketika aku telah runtuh, maka yang tersisa hanyalah Dia. Di titik itu, manusia tidak lagi sibuk memikirkan apa yang akan terjadi, karena ia telah menyerahkan segalanya kepada pemilik takdir. Ia tidak lagi cemas pada masa depan, karena ia tahu yang menggenggam masa depan adalah Allah yang Maha Menyayangi. Ia tidak lagi kecewa pada kehilangan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang dari tangan Tuhan. Maka setiap peristiwa dalam hidupnya menjadi ladang keikhlasan. Ia menerima, bukan karena pasrah tanpa daya, tetapi karena hatinya telah melihat kebijaksanaan Allah di balik setiap garis takdir. Inilah lahirnya keikhlasan sejati, ketika hamba telah sirna dalam kehendaknya, dan hidupnya menjadi pantulan lembut dari kasih yang tak bertepi. Bab 6. Ketika ridha menjadi nafas keikhlasan. Ada satu keadaan batin yang menjadi saudara dekat dari keikhlasan, dan itu adalah ridha. Bila ikhlas adalah penyerahan diri tanpa pamrih, maka ridha adalah ketenangan yang lahir dari penyerahan itu. Orang yang ikhlas mungkin menerima takdir dengan sabar, tapi orang yang ridha menerimanya dengan cinta. Ia tidak hanya berkata, "Aku pasrah," tetapi hatinya berbisik lembut, "Aku bahagia dengan apa yang kau pilihkan." Dan dari sinilah keikhlasan mencapai bentuknya yang paling indah, karena ia tidak lagi sekadar menahan diri dari keluh kesah, melainkan menemukan keindahan di balik setiap ujian. Ia tidak hanya bertahan dalam kesedihan, tapi menemukan rahmat yang tersembunyi di dalamnya. Keikhlasan tanpa ridha masih seperti pohon yang tumbuh tanpa bunga. Tetapi ketika ridha hadir, pohon itu bermekaran dengan ketenangan dan cahaya yang lembut. Ridha tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengenalan mendalam terhadap Allah. Seseorang yang mengenal sifatnya yang maha lembut, maha bijaksana, dan maha menyayangi, tidak akan mudah menggugat takdir. Ia tahu bahwa setiap luka adalah cara Tuhan membentuk hatinya, dan setiap kehilangan adalah jalan agar ia kembali kepadanya. Ia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai kehendaknya, karena kehendaknya hanyalah butiran kecil di samudra kehendak ilahi. Maka ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diinginkan, hatinya tidak memberontak, tapi berdiam dalam kesadaran bahwa yang terbaik baginya bukanlah yang ia rencanakan, tapi yang Allah tetapkan. Inilah keikhlasan yang telah matang, bukan hanya menerima, tapi menikmati apapun yang datang dari tangan Tuhan. Ridha membuat hati menjadi damai, bahkan di tengah keadaan yang sulit. Orang yang ridha tidak kehilangan arah ketika doa-doanya belum dikabulkan, karena ia tahu penundaan adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ia tidak merasa hina ketika hidupnya tampak kecil di mata dunia, karena ia tahu Allah tidak menilai dari besar kecilnya rezeki, tetapi dari lapangnya hati. Ia tidak iri pada mereka yang diberi lebih,
karena ia tahu setiap jiwa memiliki jalan ujian yang berbeda. Ridha membuat seseorang melihat kehidupan bukan dari kacamata keinginan, tapi dari kacamata kebijaksanaan Tuhan. Dan ketika pandangan itu sudah terbuka, maka setiap hal, bahkan yang menyakitkan sekalipun, menjadi pelajaran yang lembut, yang menuntun hatinya semakin dekat dengan sumber segalanya. Dalam keikhlasan yang berbuah ridha, seseorang tidak lagi menimbang amalnya karena ia telah mencintai prosesnya. Ia tidak lagi beribadah karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena setiap sujud adalah tempat hatinya beristirahat. Ia tidak lagi meminta dunia dipermudah, melainkan memohon agar hatinya diperteguh. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, ubahlah keadaanku," tetapi berdoa dengan lembut, "Ya Allah, ubahlah pandanganku terhadap keadaan ini." Itulah tanda bahwa ikhlasnya telah menjadi ridha. Sebuah tingkat di mana yang dicari bukan perubahan nasib, melainkan ketenangan jiwa dalam menerima segala keputusan Allah. Dan pada akhirnya, ridha menjadikan keikhlasan sebagai ibadah yang hidup. Ia bukan lagi sekadar sikap ketika beramal, tapi menjadi napas dalam seluruh perjalanan hidup. Orang yang ridha akan merasakan kehadiran Allah bahkan di tengah cobaan, karena ia tahu Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berserah. Ia akan menemukan cahaya di tempat-tempat yang tampak gelap, karena hatinya telah menjadi lentera yang menyala dari dalam. Di saat dunia bergoncang, ia tetap tenang. Di saat segalanya pergi, ia tetap utuh. Karena ridha telah menjadikannya satu dengan ketetapan Tuhan. Dan di titik itu tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi keluhan. Hanya kesadaran yang jernih bahwa setiap helaan napas adalah bagian dari kehendaknya. Dan setiap langkah yang diambil adalah bagian dari tarian suci menuju cinta yang abadi. Bab 7, rahasia di balik hilangnya diri. Ada satu tahap dalam perjalanan ikhlas yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah lelah dengan dirinya sendiri. Tahap ketika seseorang berhenti merasa menjadi pelaku. Pada titik ini, keikhlasan berubah menjadi penghilangan diri. Ia tidak lagi berkata, "Aku yang beramal" atau "aku yang sabar." Sebab ia sadar bahwa semua yang terjadi hanyalah perbuatan Allah melalui dirinya. Hatinya menjadi begitu halus hingga tidak tersisa ruang untuk merasa memiliki jasa. Ia menyaksikan bahwa setiap kebaikan yang muncul darinya bukanlah hasil kemampuan, tapi limpahan rahmat yang mengalir. Maka hilanglah kebanggaan, hilanglah rasa ingin dipuji, karena dirinya pun bukan miliknya lagi. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia hanyalah cermin yang memantulkan cahaya ilahi, tanpa pernah memiliki cahaya itu. Inilah rahasia terdalam dari ikhlas, lenyapnya keakuan di hadapan yang maha ada. Orang yang telah sampai pada keadaan ini, hidupnya menjadi ringan. Ia tidak lagi terbebani oleh penilaian manusia, karena ia tak lagi hidup untuk manusia. Ia pun tidak lagi menuntut penghargaan atas kebaikan, sebab hatinya telah bebas dari kebutuhan untuk diakui. Ia melakukan amal seperti air yang mengalir, diam, tenang, tapi memberi kehidupan kemanapun ia pergi. Dan karena dirinya telah menghilang dari dalam amal, Allah lah yang tampil melalui amal itu. Maka setiap langkahnya membawa berkah, setiap ucapannya menjadi pengingat, dan setiap diamnya membawa ketenangan. Ia tidak lagi mencari tempat di hati manusia, sebab hatinya telah menjadi tempat bagi kehadiran Tuhan. Namun untuk mencapai titik ini tidak mudah. Ego adalah hijab yang paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Setiap kali seseorang merasa, "Akulah yang berbuat," disitulah keikhlasan terhenti. Maka Allah sering menguji hamba-hambanya dengan kegagalan, agar mereka belajar bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Ia kadang menahan hasil dari usaha kita, bukan karena membenci, tapi agar kita melihat bahwa semua hasil hanyalah miliknya. Ia kadang menggoyahkan apa yang kita banggakan, agar kita sadar bahwa semua yang kita sandari bisa lenyap dalam sekejap. Dan dari semua kehilangan itu, perlahan tumbuhlah kesadaran. Tidak ada yang benar-benar kita miliki, bahkan diri kita sendiri. Ketika keakuan itu mulai runtuh, hati menjadi jernih. Ia mulai mengenal rasa damai yang sebelumnya tak pernah ia pahami. Tidak ada lagi pertarungan antara keinginan dan kenyataan, karena ia telah menyingkir dari pusat kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi hidup dengan ambisi pribadi,
tapi dengan kehendak ilahi yang mengalir di dalam dirinya. Ia tidak menolak, tidak pula menuntut, hanya menyaksikan dengan keheningan batin yang penuh rahasia. Dalam keheningan itu, ia mulai memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata, bahwa semua yang ada hanyalah dia dan semua yang terjadi hanyalah perbuatannya. Dan pada akhirnya, hilangnya diri bukan berarti kehilangan eksistensi, tapi menemukan hakikat yang sejati. Justru ketika ego menghilang, disitulah seseorang benar-benar hidup. Sebab selama masih ada aku, di situ masih ada dinding antara hamba dan Tuhan. Tapi ketika aku itu luluh dalam lautan kehadirannya, yang tersisa hanyalah kedamaian yang tak terlukiskan. Itulah puncak ikhlas. Bukan hanya beramal tanpa pamrih, tapi hidup tanpa merasa memiliki hidup itu sendiri. Di sana, setiap nafas menjadi zikir, setiap gerak menjadi ibadah, dan setiap detik menjadi kesaksian bahwa tiada daya, tiada kekuatan, tiada aku, selain Dia yang Maha menggerakkan segalanya. Bab 8. Ujian tersembunyi di balik cinta Tuhan. Ada rahasia yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah lama ditempa oleh takdir, bahwa ujian terbesar bukanlah ketika kita menderita, tetapi ketika kita diuji oleh cinta Tuhan yang datang dalam bentuk kehilangan, kesunyian, dan penantian. Banyak orang mengira bahwa keikhlasan diuji dalam penderitaan, padahal yang lebih berat adalah ketika Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengosongkan ruang di hati kita, agar hanya Dia yang bersemayam di sana. Di saat seperti itu, manusia tidak sedang kehilangan, melainkan sedang diajak naik menuju kedalaman makrifat. Karena cinta sejati tidak diuji oleh kenikmatan, tetapi oleh kemampuan hati untuk tetap mencintai, meski dunia diambil darinya. Allah sering menguji mereka yang ingin mencapai keikhlasan sejati dengan hal-hal yang membuat mereka tidak punya pilihan selain bersandar kepadanya. Ia mungkin mengambil orang yang kita sayangi, menghancurkan rencana yang kita banggakan, atau menunda doa yang kita panjatkan dengan penuh harap. Dari luar tampak seperti kehilangan, tetapi dari dalam itu adalah undangan suci agar hati ini berhenti bergantung pada apapun selain Dia. Ujian semacam ini tidak dapat dipahami oleh logika duniawi. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah mengenal lembutnya kasih Tuhan di balik setiap luka. Sebab setiap air mata yang jatuh tanpa keluh sebenarnya sedang dicatat sebagai zikir yang paling murni, dan setiap kekecewaan yang diserahkan kepada Tuhan adalah bukti bahwa cinta itu telah naik ke derajat ikhlas. Disinilah banyak manusia berhenti. Mereka mengira Tuhan meninggalkan mereka, padahal justru di saat itu Tuhan sedang paling dekat. Karena ketika segala sesuatu yang fana runtuh, hanya yang kekal yang tersisa. Dan ketika dunia tidak lagi bisa memeluk kita, tangan Tuhanlah yang memeluk dengan cara yang tak terlihat. Hati yang ikhlas mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari keutuhan sejati. Ia mulai melihat bahwa setiap takdir yang pahit sebenarnya adalah pintu menuju kedamaian yang lebih luas, dan setiap doa yang belum dikabulkan sebenarnya sedang digantikan dengan hikmah yang jauh lebih dalam. Namun untuk menerima semua itu, dibutuhkan keberanian rohani, keberanian untuk percaya meski tidak mengerti, keberanian untuk tetap mencintai meski doa belum dijawab, keberanian untuk tetap sujud meski takdir terasa berat. Disinilah keikhlasan diuji di titik paling halus, bukan pada tindakan lahiriah, melainkan pada keputusan batin untuk tetap tenang di tengah badai. Orang yang ikhlas tidak menuntut agar badai berhenti, tapi memohon agar hatinya tetap kokoh di dalamnya. Dan itulah bentuk cinta yang tertinggi, ketika seseorang tidak lagi meminta perubahan dari Tuhan, melainkan memohon agar ia mampu menerima setiap perubahan sebagai bentuk kasih Tuhan. Ketika seseorang telah sampai pada tahap ini, hatinya akan memandang setiap peristiwa dengan pandangan seorang kekasih. Ia tidak melihat perbedaan antara diberi atau diambil, antara disembuhkan atau diuji, antara dijauhkan atau didekatkan. Semuanya adalah cinta yang sama dalam wujud yang berbeda. Di saat itulah keikhlasan berubah menjadi keindahan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata. Ia hidup dalam dunia yang sama dengan manusia lain, tetapi cara ia memandang segalanya telah berubah. Di mana orang lain melihat perpisahan, ia melihat pertemuan. Di mana orang lain melihat kerugian, ia melihat pembebasan.
Sebab bagi hati yang telah ikhlas dalam cinta, tidak ada lagi yang datang dari selain Allah, dan tidak ada yang pergi kecuali menuju Allah. Bab 9, ikhlas dalam pelayanan ketika cinta menjelma menjadi rahmat. Pada tingkatan ini, keikhlasan tidak lagi hanya berbicara tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga tentang bagaimana cahaya itu memancar kepada sesama makhluk. Seseorang yang benar-benar ikhlas akan menemukan bahwa dirinya tidak lagi bisa menahan kasih sayang kepada ciptaan Allah. Ia membantu bukan karena ingin dikenal dermawan, bukan karena ingin dipuji saleh, tapi karena hatinya telah menjadi mata air kebaikan yang mengalir tanpa perintah. Ia berbuat baik seperti matahari yang memancarkan cahaya tanpa memilih siapa yang layak disinari. Ia menolong bukan karena kewajiban, tetapi karena tidak bisa tidak menolong. Cinta yang tertanam dalam dirinya telah berubah menjadi rahmat yang hidup, menyentuh siapapun yang mendekat tanpa perlu banyak kata. Orang yang telah ikhlas dalam pelayanan tidak mencari hasil dari amalnya, karena ia tahu hasil adalah urusan Allah. Ia hanya menanam kebaikan seperti petani yang menanam benih dan percaya bahwa hujan akan datang pada waktunya. Ia tidak mempersoalkan apakah orang lain berterima kasih atau tidak, sebab bagi hatinya memberi sudah menjadi bagian dari ibadah. Setiap senyum, setiap uluran tangan, setiap kata lembut yang keluar darinya adalah pantulan dari cinta Tuhan yang mengalir melalui dirinya. Ia seperti pohon yang berbuah lebat di tengah padang tandus. Diam, tapi memberi manfaat tanpa lelah, bahkan pada mereka yang pernah melukainya. Ikhlas dalam pelayanan juga berarti meniadakan diri dalam amal sosial. Tidak ada aku yang menolong, tidak ada aku yang memberi, karena ia sadar bahwa ia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan rahmat-Nya. Ia tidak lagi merasa lebih tinggi dari yang dibantu, karena dalam pandangannya, yang menerima justru telah memberinya kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Maka tidak ada lagi rasa bangga, hanya syukur yang halus bahwa Tuhan berkenan menjadikannya jembatan kebaikan. Dan disinilah letak rahasia keindahan keikhlasan, ketika seorang hamba menghilang dalam perbuatan baiknya, dan yang tampak hanyalah kasih Tuhan yang bekerja melalui dirinya. Pelayanan yang ikhlas tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Ia tidak harus besar untuk bernilai, tidak harus tampak untuk bermakna. Kadang satu senyum di saat seseorang hampir putus asa lebih bernilai di sisi Allah daripada ribuan amal yang disertai pamrih. Kadang doa diam-diam untuk orang lain yang tidak tahu kita mendoakannya jauh lebih tinggi nilainya daripada nasihat panjang yang diucapkan dengan kesombongan. Orang yang ikhlas tahu bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan saksi, karena saksinya adalah Tuhan sendiri. Ia berbuat dalam diam, memberi dalam sembunyi, dan hatinya tenang karena tahu bahwa apapun yang dilakukan, karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan pada akhirnya, orang yang ikhlas dalam pelayanan telah menjadi bagian dari rahmat Tuhan itu sendiri. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menumbuhkan harapan, dan perbuatannya menghidupkan jiwa-jiwa yang lelah. Ia bukan lagi sekadar individu, tapi seperti cahaya yang Allah tiupkan ke dunia, agar mengingatkan manusia bahwa kasih-Nya masih nyata. Ia tidak menuntut balasan, karena baginya setiap amal adalah dialog rahasia antara dirinya dan Sang Pencipta. Itulah puncak dari keikhlasan yang hidup, ketika seseorang menjadi rahmat bagi semesta, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keberadaannya. Karena sesungguhnya hati yang telah luluh dalam cinta Allah akan selalu menjadi tempat di mana orang lain menemukan jejak kasih-Nya. Bab 10, keheningan. Terakhir, ketika ikhlas menjadi cahaya yang menyelubungi jiwa. Pada ujung perjalanan batin yang panjang, ketika semua tirai telah tersingkap dan semua gelombang ego telah reda, seseorang akan menyadari bahwa keikhlasan bukan sekadar ajaran, bukan pula sekadar amal. Ia adalah keadaan ruhani tertinggi di mana seluruh keberadaan manusia melebur ke dalam kehendak ilahi. Pada tahap ini, tidak ada lagi pemisahan antara aku dan dia. Tidak ada lagi rasa ingin, tidak ada lagi rasa perlu, bahkan tidak ada lagi rasa telah ikhlas. Sebab ketika seseorang benar-benar ikhlas, ia bahkan tidak menyadari keikhlasannya, sebagaimana matahari tidak pernah memikirkan cahayanya sendiri. Ia hanya bersinar karena itulah hakikatnya.
Maka jiwa yang telah mencapai keikhlasan sejati tidak lagi beramal karena perintah, tetapi karena cinta. Ia tidak lagi beribadah karena takut atau berharap, melainkan karena hatinya tidak sanggup jauh dari Allah, walau sekejap. Di kedalaman ikhlas itu, segala sesuatu menjadi tenang. Dunia boleh berputar dengan segala kegaduhannya, tapi hati sang hamba tetap diam, seperti dasar samudera yang tidak terguncang oleh ombak. Ia melihat bahwa segala peristiwa, baik suka maupun duka, hanyalah gelombang yang datang dan pergi, sementara Tuhan tetap sebagai samudera yang abadi. Ia tidak lagi bertanya, mengapa? Karena seluruh dirinya telah menjawab dengan keheningan. Disitulah ia mengerti bahwa seluruh kehidupan hanyalah perjalanan menuju satu hal, kepasrahan yang utuh. Dan dalam kepasrahan itu, ia menemukan sesuatu yang selama ini dicarinya di luar. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, kebahagiaan yang tidak bergantung pada hasil, dan cinta yang tidak bisa hilang karena waktu. Ikhlas sejati bukanlah puncak perjuangan, tetapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Sebab ketika seseorang benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, ia baru mulai hidup dalam arti yang paling dalam. Ia tidak lagi digerakkan oleh nafsu, ambisi, atau ketakutan, melainkan oleh arus rahmat yang lembut namun pasti. Ia hidup dalam kehendak Tuhan, sebagaimana daun yang mengikuti arah angin. Dalam gerak yang tampak sederhana itu, tersembunyi ketundukan total yang indah. Dan justru dari ketundukan itulah kebebasan sejati lahir. Inilah paradoks sufi, ketika engkau berhenti melawan takdir, engkau tidak lagi terpenjara olehnya. Ketika engkau berhenti mengejar dunia, dunia tidak lagi mengikatmu. Dan ketika engkau berhenti mencari Tuhan, engkau akan menemukannya telah lama bersemayam di hatimu. Orang yang telah hidup dalam keikhlasan sejati akan menjadi saksi bagi kebesaran Allah dalam setiap detik hidupnya. Ia melihat wajah Tuhan di balik setiap kejadian, mendengar suaranya di antara bisikan kehidupan, dan merasakan kehadirannya bahkan dalam keheningan malam yang paling sunyi. Segalanya menjadi tanda, segalanya menjadi jalan. Tidak ada lagi kebetulan, karena setiap langkah adalah tarian yang telah ditulis oleh tangan yang maha bijaksana. Ia tidak takut kehilangan apapun, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang bagi yang telah menemukan Allah. Dan ia tidak berharap apapun dari dunia, karena seluruh harapannya telah kembali kepada yang satu. Maka berakhirlah perjalanan ini bukan dengan kata, tetapi dengan diam. Sebab setelah semua pengetahuan, semua ujian, semua cinta dan air mata, hanya satu yang tersisa. Kesadaran bahwa segalanya adalah miliknya, berasal darinya, dan akan kembali kepadanya. Di dalam keheningan itu, jiwa menjadi cahaya, bening, damai, dan menyala tanpa api. Ia telah melebur dalam lautan kehendak Tuhan, dan disitulah ia benar-benar bebas. Inilah makna terdalam dari firman, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan siapa yang telah hidup dalam makna itu, maka setiap nafasnya adalah zikir, setiap langkahnya adalah ibadah, dan setiap detaknya adalah cinta yang tidak pernah padam. Pada akhirnya, segala ibadah, doa, dan amal hanya akan bernilai jika lahir dari hati yang ikhlas. Bukan karena ingin dilihat, bukan karena takut, tapi karena cinta yang tulus kepada Allah. Di titik itu, kita tidak lagi mencari balasan, karena ketenangan darinya sudah menjadi balasan yang paling indah. Maka jika hatimu sedang lelah, kembalilah pada keikhlasan. Sebab di sanalah Allah menunggu, dalam diam, dalam pasrah, dalam cinta yang tak pernah meminta apapun selain ridhonya.